Jujur deh, pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget sama rutinitas harian? Dan yang saya maksud di sini bukan sekedar capek fisik habis lari maraton ya, tapi lebih ke capek pikiran, lelah mental. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah sebuah pemikiran dari abad ke-12 yang secara mengejutkan ngasih solusi yang sangat masuk akal buat ngobatin rasa lelah mental kita di zaman modern ini. Yuk kita mulai. Coba deh kita renungkan sebentar. Kenapa ya hidup di zaman yang serba canggih ini justru sering banget bikin kita galau? Maksud saya, lihat aja sekeliling kita. Teknologi ada di mana-mana buat mempermudah hidup, tapi kita malah makin sering stres. Stres mikirin uang cicilan, pusing ngerjain skripsi yang revisinya nggak kelar-kelar, dan yang paling parah nih, capek secara mental karena terus-terusan berburu validasi atau sekedar nyari likes di media sosial. Kok bisa sih kemudahan materi malah bikin batin kita makin gelisah? Buat ngejawab rasa penasaran itu, kita bakal jalan-jalan melewati 6 poin utama ini. Mulai dari mengurai akar kegelisahan manusia modern, kenalan dengan sosok Suhrawadi, memahami konsep cahayanya, ngebahas ilmu pengetahuan langsung, ngelihat analogi cermin dan ego, sampai akhirnya nemuin cara buat meraih ketenangan batin. Oke, kita langsung masuk aja ke poin yang pertama. Kegelisahan manusia modern. Mari kita cari tahu akar masalahnya. Gini, akar dari kelelahan harian kita itu sering banget bermula dari perasaan kayak kita tuh asing sama diri kita sendiri. Gimana enggak? Di dunia modern, kita terlalu dibiasakan dengan cara pikir yang nyari semuanya keluar. Kita ngejar kebenaran, kebahagiaan, validasi, status, karir, semuanya hal-hal di luar diri kita. Dan asal kalian tahu, lari ngejar hal-hal eksternal itu capek banyak. Nah, sebaliknya, kebijaksanaan timur, seperti yang dibawa oleh Suhrawardi, justru ngajak kita putar balik. Daripada agresif ngejar-ngejar keluar, kita diajak buat ngelihat ke dalam. Bersikap reseptif, menerima kebenaran dengan cara membersihkan jiwa kita sendiri. Lanjut ke poin kedua. Siapa sih sebenarnya Suhrawardi Al-Maktul ini? Yuk, kenalan sama sang filsuf iluminasi. Boleh dibilang, Suhrawardi ini ibarat rockstar di dunia filsafat abad ke-12. Bayangin aja, lahir di Kurdistan tahun 1154, dan pas umurnya baru 20-an, dia udah jago banget sama ilmu logika yang super rumit. Tapi karena dia ngerasa belum puas, dia akhirnya ngembara buat belajar tasawuf atau mistisisme. Dia ini berhasil ngegabungin rasionalitas akal sama pengalaman spiritual loh. Kecerdasannya emang di luar nalar, sampai-sampai di usia 36 tahun, dia berhasil ngalahin banyak cendekiawan besar di ajang debat. Tapi ya itu, karena terlalu brilian, muncul deh kecemburuan politik. Dia akhirnya difitnah dan dieksekusi di usia yang masih sangat muda. Makanya dia dapat gelar Al-Maktul, yang artinya ia yang terbunuh. Tragis, tapi warisan ilmunya luar biasa. Sekarang kita masuk ke inti pemikirannya di bagian ketiga, filsafat cahaya dan iluminasi dengan konsep kuncinya yaitu Nurul Anwar. Konsepnya begini, buat Suhrawardi, alam semesta ini bukan sekedar tumpukan materi atau barang fisik, tapi hakikatnya adalah cahaya. Tuhan itu diposisikan sebagai Nurul Anwar, alias cahayanya segala cahaya, sumber yang paling terang benderang. Nah, semua yang ada di alam semesta, termasuk diri kita sendiri, itu sebenarnya cuma gradasi atau pancaran dari cahaya Tuhan tadi. Logikanya sederhana tapi ngena banget. Semakin jauh kita dari sumber cahaya utama itu, kita bakal semakin gelap. Dan di area gelap inilah muncul yang namanya kegelisahan, kebingungan, dan stres berlebihan yang kita alamin sehari-hari. Terus, gimana cara kita nangkap cahaya itu? Nah, ini nyambung ke poin keempat, ilmu huduri atau pengetahuan langsung. Suhrawardi ngenalin sebuah konsep yang namanya ilmu huduri, atau kalau diinggriskan knowledge by presence. Asal-muasalnya unik banget. Jadi suatu malam pas dia lagi mumet mikir pakai logika yang kaku, dia mimpi ketemu filsuf Yunani legendaris Aristoteles. Di mimpi itu, Aristoteles ngasih petuah simpel tapi dalam. Tanyakan pada dirimu sendiri. Lihatlah ke dalam. Dari situ Suhrawardi sadar, oh, ternyata pengetahuan yang paling pasti itu bukan yang dicari-cari keluar sana, melainkan pengalaman intuitif yang tiba-tiba hadir langsung di dalam kesadaran kita sendiri, tanpa perantara apapun. Biar lebih gampang, kita bagi pengetahuan jadi 3 level ya. Pertama, Ainul Yakin. Ini pengetahuan dari panca indera, tapi indera kita kan gampang ketipu ya, kayak lihat pensil di gelas isi air yang seolah-olah bengkok, padahal mah lurus. Level kedua, Ilmu Yakin.
pakai logika dan akal sehat. Ini jauh lebih baik, tapi akal manusia tetap ada batasnya. Nah, level puncaknya adalah hakul yakin. Ini yang sejalan sama ilmu huduri tadi. Kepastiannya mutlak, didapat lewat pencerahan intuitif yang sifatnya langsung. Persis kayak momen Isaac Newton yang tiba-tiba kling, dapat ilham soal gravitasi pas ngelihat apel jatuh. Ilmunya hadir gitu aja ke dalam diri. Kalau kalian masih bingung, bayangin contoh ini deh. Coba kalian jelasin gimana rasanya manis teh manis ke temen yang seumur hidup belum pernah minum teh. Susah kan? Atau yang lebih ekstrim, coba jelasin rasanya patah hati. Kalian pasti bakal ribet nyusun kata-kata dan ujung-ujungnya cuma bilang, sakitnya tuh di sini. Pakai logika dan bahasa untuk hal-hal itu rasanya nggak cukup. Tapi, detik di mana kalian sendiri yang meminum teh itu, atau kalian sendiri yang mengalami patah hati itu, bam, itulah pengetahuan langsung. Kalian benar-benar tahu kebenarannya karena kalian menyatu sama pengalamannya. Dan ini membawa kita ke poin kelima yang super aplikatif buat kehidupan kita. Analogi cermin dan pentingnya membersihkan ego. Pertanyaannya sekarang, gimana kita mempraktekkan filsafat yang terdengar tinggi ini ke hiruk-pikuk kehidupan kita yang sumpek? Suhrawardi ngasih panduan lewat analogi cermin. Buat bisa menerima cahaya pencerahan dan ketenangan tadi, ada 3 syarat utama. Pertama, harus ada cahaya. Kalau ini sih udah cek, karena Tuhan sebagai sumber cahaya nggak pernah redup. Kedua, tidak ada hijab atau penghalang batin. Nah ini nih yang susah. Dan ketiga, ada isyraq, yaitu usaha aktif kita buat membuka diri menerima cahaya itu. Sayangnya, masalah terbesar manusia modern itu numpuk di syarat nomor 2. Soalnya, hijab atau penghalang batin versi manusia zaman sekarang itu banyak banget macamnya. Mulai dari obsesi gila-gilaan buat numpuk harta materi, stres dan ambisi akademik yang gak sehat, sampai kebiasaan scrolling medsos cuma buat pamer dan nungguin dapat banyak likes atau validasi. Belum lagi rasa sombong atau ngerasa diri kita ini yang paling penting sedunia. Sadar nggak sih, semua itu adalah debu dan kotoran yang bikin cermin batin kita buram total. Kalau cermin kita penuh debu ego dan nafsu duniawi, ya gimana cahaya ketenangan mau masuk dan mantul di pikiran kita? Pantesan aja kita sering ngerasa galau terus. Makanya, ada satu kutipan dari Suhrawardi yang dalam banget dan benar-benar menohok ego kita. Engkau hanya kaca, bukan cahaya. Dengerin baik-baik ya. Kita ini sejatinya cuma cermin. Apapun kehebatan, kecerdasan, paras rupawan yang selalu kalian pamerin di Instagram, atau popularitas yang kalian banggain, itu semua aslinya bukan milik kalian. Itu murni cuma pantulan kecil dari cahaya Tuhan. Kalau kita udah sadar posisi kita cuma sebagai cermin, masa sih kita masih mau sombong? Saat kita sadar, ego kita hancur. Dan saat ego itu hancur, cermin batin kita pelan-pelan jadi bersih lagi. Sampailah kita di bagian ke-6, sekaligus kesimpulan kita. Meraih ketenangan batin dan kedamaian. Jadi, apa sih obat mistis buat kegelisahan modern kita? Jawabannya bukan upgrade ke gadget yang lebih mahal, bukan healing hedon ke luar negeri, atau nyari pengakuan yang lebih wow dari orang lain. Obatnya murni ada di dalam. Lepasin deh ego kita. Bersihin cermin batin kita dari tebalnya debu ambisi duniawi dan keinginan dipuji-puji. Begitu cermin batin kalian jernih dan ngadep langsung ke sang sumber cahaya, otomatis pikiran kalian bakal ngerasain yang namanya sakinah, kedamaian dan ketenangan sejati. Kalian gak bakal gampang goyah lagi sama urusan duniawi yang fana dan gitu-gitu aja. Sebagai penutup penjelasan kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Sudahkah Anda membersihkan cermin batin Anda hari ini? Coba deh, abis ini, taruh dulu HP kalian sebentar. Berhenti mikirin apa kata orang, berhenti mikirin validasi, dan coba lihat pelan-pelan ke dalam diri sendiri. Ketenangan yang selama ini kalian cari di luar sana, sebenarnya udah nunggu buat memancar dari dalam diri kalian. Terima kasih udah ngikutin pembahasan ini, dan sampai jumpa di penjelasan seru kita berikutnya.